Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC gaming live streaming udah lebih dari cukup lah. Karena di sini saya tuh menggunakan Core i7 Gen 10 9700F dan juga GTX 1660 Ti yang ada di sini. Semua part-part di atas tersebut dia tuh baru, tidak ada yang second. Di harga sekitar 11.300.000. Apakah worth it atau tidak rakitan yang ada di sini? Terbilang rekomend semua lah untuk part-partnya yang ada di sini semua. Sebagai contoh CPU coolernya udah lebih dari cukup, dan juga casingnya, dan juga power supply-nya, RAM-nya, dan juga yang lainnya lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga ini rakitan sangat pas sekali di harga 11 jutaan yang paling rekomend sih kalau aku pribadi ya, dengan part-part yang baru. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gamingnya, jangan lupa klik subscribe teman-teman, pojokan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i7 Gen 10 9700F 8 core 16 thread. Untuk gaming udah lebih dari cukup lah. Di harga 3.250.000 untuk yang box ya, bukan yang tray. Seperti contoh yang ada di sini untuk boxnya, terbilang udah turun untuk harganya. Kalau zaman dulu sih di 4 jutaan ya, tapi sekarang udah turun di 3 jutaan. Terbilang rekomend untuk yang ini Core i7. Tapi kalau memakai ini, kalian harus lihat dulu dari segi CPU coolernya, kuat atau tidak. Kalau di sini udah kuat lah, yang saya pakai itu juga besar dual fan. Selanjutnya saya menggunakan Mobo yang ada di sini, Mobo Gigabyte B560M DS3H V2 di harga 1.780.000 untuk Mobonya. Saya tuh memakai yang serinya tengah-tengah aja, yang B560. Udah cukup lah untuk yang ada di sini. Karena tidak memakai yang oce-ocean di serinya Z, jadi memakai B udah cukup bagus. Apalagi bermerek Gigabyte yang dimana dia itu terkenal juga bagus dan juga keawetannya. Selanjutnya saya menggunakan RAM ini, RAM Silicon Power, serinya adalah X-Power atau Zenith RGB 2x8GB yang ada di sini berwarna hitam dan juga RGB lah. Di harga sekitar 800 ribuan, 860.000 kalau nggak salah harganya di pojok bagian sini. Dengan kecepatan di 3200, udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini, dan juga ini bagus juga di mereknya Silicon Power. Selanjutnya saya menggunakan GPU yang ada di sini, GTX 1660 Ti yang bermerek QWERTY. Ini terbilang produk-produk merek biasa ya, tapi ini tuh baru ya, bukan second. Di harga 3 juta. Kalau di merek-merek yang lainnya seperti MSI, Asus dan juga yang lainnya, dia itu di harga sekitar 3,5 sih. Kalau yang Ti, tapi kalau yang ini bermerek QWERTY, dia itu di harga 3 juta, tapi aman lah, barangnya tersebut dia itu original ya. Kalau dilihat dari segi brandnya tersebut sama seperti Furion, Venom RX, dan juga berbagai hal yang lainnya. Dengan spek seperti pada umumnya di Nvidia, speknya itu sama ya, GTX 1660 Ti, GDDR6 63, udah lebih dari cukup. Dari requestan user, dia tuh pengennya yang baru. Kalau yang baru harganya 3 juta, kalau yang second harganya sekitar di 2 jutaan lah, sama seperti yang GTX 1660 Super. Selanjutnya, saya menggunakan CPU yang ada di sini. Ini adalah Deepcool AG400 Plus yang dual fan berwarna hitam untuk mendinginkan Core i7 Gen 10 di harga sekitar 350.000. Apakah cukup atau tidak, dan juga bagus atau tidak, dengan lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya. Apakah bisa menahan sampai berapa derajat? Ini kalau buatku pribadi udah lebih dari cukup lah menggunakan ini. Selanjutnya, saya menggunakan ini SSD NVMe dari Adata Legend 710 ya, 512GB di harga sekitar 500.000 untuk mereknya Adata Legend 710. Ini juga bagus, ada heatsink berwarna biru di bagian covernya seperti contoh yang ada di sini gambarannya ya. Ini bagus, 512GB, dan juga tambahan saya itu menggunakan harddisk biasa 500GB bermerekan Seagate, udah saya tancapkan di bagian dalam sini di harga 180.000 untuk menyimpan file-file pada umumnya lah, yang dimana bukan software maupun game ya. Kalau software sama game saya akan kasih di SSD NVMe karena dia 512GB udah lebih dari cukup lah. Tapi kalau file-file seperti mentahan video live streaming, silahkan kasih di harddisknya aja supaya tidak full dari segi SSD-nya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke power supply, saya menggunakan Crossfire DK6 600W 80 plus bronze. Ini juga rekomend sih. Harganya sama seperti yang FSP 550W. Kalau yang ini kan 720.000 untuk harganya. Kalau yang FSP juga sama sih, karena dari segi beratnya tersebut yaitu 2-3 kilo. Jadi kalau di total ya 720.000 lah. Tapi dari segi performa sama-sama bagus lah untuk yang itu, Frostfire dan juga FSP. Sama-sama menggunakan kapasitor Japans. Tapi kalau yang ini 600W udah lebih dari cukup lah untuk mengangkat Core i7 dan juga GTX 1660 Ti. Dengan dari raja nanti full loadnya, apakah tembus 300W atau tidak.
Dan selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah casing Infinity Poseidon V2 yang berwarna putih. Ada dua tipe, putih dan juga hitam. Kalau yang ini putih, udah free 3 fan RGB di bagian depan. Tipenya tersebut yaitu MATX dan juga sangat bagus sekali kalau yang ini. Di harga sekitar 530.000 sih kalau yang berwarna putih ya. Kalau yang berwarna hitam di harga 510.000. Itu yang free 3 fan RGB. Dan yang terakhir saya menambahkan fan juga di bagian belakang satu. Di bagian atas yaitu 2 fan dari Infinity di harga satuannya tersebut di 35.000. Kalau 3 di 100 ribuan lah. Seperti contoh yang ada di sini harganya semua. Untuk sirkulasi udara udah lebih dari cukup. Di bagian depan 3, di bagian atas 2, di bagian belakang dia itu 1. Untuk sirkulasi udara yang lebih bagus. Kurang lebihnya seperti itu untuk part-partnya yang ada di sini. Dan apakah worth it atau tidak? Di harga 11 jutaan, 11.300.000 menggunakan Core i7 Gen 10 dan juga GTX 1660 Ti untuk gaming maupun streaming, apalagi editing udah lebih dari cukup. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windowsnya yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Adata Legend 710. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 30 detik, terbilang lama kalau yang ini. Standarnya di 15 sampai di 20 detik, tapi kalau yang ini di 30 detik terbilang lama. Tapi bisa dibilang masih cepat daripada menggunakan hard disk. Dan juga tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan. Meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, Adata Legend 710. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga suhunya dari segi SSD maupun hard disknya. Yang pertama SSD-nya dulu dia itu 100% semua dan juga node-nya dia itu perfect serta suhunya di 36 derajat terbilang dingin kalau yang ini di bawah 40 derajat menggunakan heatsink tambahan dari segi bawaan SSD NVMe-nya. Dan juga hard disk-nya dia itu juga sama 100% semua dan juga node-nya dia itu perfect serta suhunya di 29 derajat terbilang dingin kalau yang ini di bawah 30 derajat menggunakan hard disk Seagate. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Adata Legend 710. Untuk membacanya mendapatkan di 2533 dan juga menulisnya di 1266. Dan jika kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 2400 per 1800. Dan kalau kita lihat membacanya melebihi 133 tapi menulisnya dia itu kurang dari 500-an lah. Jadi bisa dibilang ini kurang sesuai dari segi menulisnya. Tapi nggak masalah, masih wajar di NVMe Gen 3 di harga murah. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu menggunakan Deepcool AG400 Plus mendinginkan Core i7 Gen 10 untuk minimal yang mendapatkan di 33 derajat dan juga maksimalnya di 86 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain. Dia mentok paling bawah di 33 derajat terbilang ini masih dingin. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan dia mentok paling tinggi di 86 derajat terbilang masih aman lah di bawah 90 derajat menggunakan Deepcool AG400 Plus. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 173 fps menggunakan GTX 1660 Ti. Serta CPU mendapatkan di 1928 CP. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan Very High dia itu mendapatkan di 171 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan, dia itu lancar. Apalagi di game GTA Roleplay dia itu juga masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke Battlefield 5
settingan 1080p dan juga settingan high dia mendapatkan di 75 fps. Ini pun juga masih aman di atas 60 fps di game Battlefield 5 maupun di settingan high. Kalau ingin lebih di settingan medium maupun low. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan high dia mendapatkan di 74 fps. Ini pun juga masih aman di settingan high, masih di atas 60 fps. Kalau misal ingin lebih silahkan setting ke low maupun ke medium untuk yang ini. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan very high dia mendapatkan di 110 fps. Di settingan ini mendapatkan di atas 100, jadinya masih aman lah. Kalau ingin di 144 silahkan di setting high aja untuk yang ini. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan ultra dia mendapatkan di 155 fps. Di settingan rata kanan di ultra terbilang sangat lancar untuk yang ini. Lanjut ke Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high dia mendapatkan di 179 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 150 fps di game Resident Evil 6. Yang terakhir rezeki Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high dia mendapatkan di 119 fps. Ini pun juga masih aman di settingan high, masih mendapatkan di 100an lebih. Apalagi di settingan ultra dia itu masih bisa lah untuk gamenya ini Dota 2. Lanjut ke dayanya, untuk minimal yang mendapatkan di 61 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop cuma diem aja, dia itu mendapatkan paling mentok di 61 watt. Terbilang ya standar lah untuk yang ini. Serta maksimal yang mendapatkan di 275 watt. Ini pun juga terbilang cukup tinggi ya, hampir menyentuh di 300 watt karena menggunakan Core i7 Gen 10. Dan juga ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high di yang mentok paling tinggi di 275 watt untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya, di harga 11 jutaan, 11.300.000, rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen lah. Kalau misal di beberapa ada yang second, dia tuh bisa menghemat di bawah 10 juta, seperti contoh dari segi GPU-nya, GTX 1660 Super, maupun beberapa yang lainnya juga untuk yang ini. Tapi nggak masalah sih, yang penting garansinya aman, mendapatkan Core i7 Gen 10 1700F, dan juga GTX 1660 Ti. Untuk gaming live streaming, udah lebih dari cukup, tergantung settingannya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, atau penampakan PC-nya seperti contoh yang ada di sini. Sangat menarik. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Dan terima kasih sudah menonton.